Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi metabolisme, yaitu dari metabolisme asam folat atau vitamin B9. Berikut adalah sub CPMK dari materi ini. Diharapkan teman-teman bisa, setelah mendapatkan materi ini, bisa menjelaskan kembali konsep dasar asam folat atau vitamin B9, menjelaskan metabolismenya, serta menjelaskan dampak dari kekurangan dan kelebihan atau toksisitas dari asam folat. Asam folat sendiri ini tidak sama dengan folat, sehingga tidak dapat dipertukarkan. Asam folat merupakan bentuk folat yang telah teroksidasi dan ada pada makanan yang difortifikasi dan suplemen. Jadi tidak hanya ada di makanan, tetapi juga dapat ditemukan di suplemen yang mengandung vitamin B kompleks. Folat itu sendiri adalah bentuk tereduksi yang secara alami ada di makanan dan jaringan biologis. Jadi tolong dibedakan antara asam folat dan folat. Itu adalah dua istilah yang berbeda. Folat merupakan bahasa Latin, dia berasal dari kata leaf yang artinya adalah daun. Adapun kalau dari bahasa Itali, folat atau folat asal katanya adalah foliage, artinya adalah dedaunan. Berikut ini adalah struktur molekul folat. Dapat dilihat ada cincin pteridin yang di sebelah kiri, dia terdiri dari dua cincin yang berbentuk segi 6, kemudian ada PABA atau singkatan adalah para-aminobenzoic acid, kemudian ada asam glutamat atau glutamic acid. Pteridin dan PABA ketika dia digabungkan itu adalah akan membentuk struktur yang disebut dengan asam pteroat. Sementara folat itu adalah gabungan dari ketiga struktur, yaitu gabungan pteridin, PABA, dan asam glutamat. Jadi kalau hanya PABA-nya saja dia tidak bisa disebut dengan folat, tetapi untuk disebut dengan folat harus terdiri dari pteridin, PABA, dan asam glutamat. Pteridin sendiri adalah molekul yang terikat secara konjugasi dengan grup metilen. Jadi bisa dilihat di sini ada struktur CH2, kemudian terikatnya itu ke struktur PABA atau para-aminobenzoic acid, membentuk asam pteroic acid ya. Jadi pteridin dan PABA akan membentuk asam pteroat. Kemudian asam glutamat sendiri ini adalah dia golongan dari asam amino non esensial terikat dengan PABA di bagian grup karboksil. Jadi bisa teman-teman dilihat ya di sini ada asam amino itu kan ada grup karboksil, ada grup aminnya NH2, terus ada juga dia lantai sampingnya. Nah, grup karboksil dari asam glutamat ini terikat ke PABA membentuk asam pteroil glutamat. Folat ditemukan bersamaan dengan vitamin B12 karena penelitian untuk penyembuhan penyakit anemia megaloblastik di akhir tahun 1870 sampai dengan awal 1880. Jadi penemuannya ini ketika muncul penyakit anemia megaloblastik. Memang zaman dulu itu karena lebih rentan terjadi malnutrisi ke arah defisiensi, ketika orang mengalami anemia megaloblastik, darahnya pasien ini diambil dan lihat ternyata ukuran eritrositnya itu lebih besar dibanding ukuran normal, dan ternyata yang menyebabkan anemia megaloblastik adalah defisiensi vitamin B12 dan juga folat. Sama seperti vitamin lainnya, konsumsi hati atau liver dari pangan hewani, contohnya adalah sapi atau mungkin kambing atau liver ayam, itu menunjukkan perbaikan pada kondisi anemia. Penemu dari folat sendiri ini adalah Michel dan kawan-kawan. Di dalam tubuh kita, folat aktif itu secara metabolit memiliki banyak residu asam glutamat. Meskipun tubuh manusia tidak dapat mensintesis pteridin, struktur yang ini, yang sebelah kiri ini, PABA dan asam glutamat, tidak ada enzim konjugase yang diperlukan untuk memasukkan pteridin ke PABA untuk membentuk asam pteroat. Sumber folat yang baik ini adalah dari kelompok nabati, contohnya adalah jamur dan sayuran hijau seperti bayam, Brussels sprout, brokoli, asparagus, turnip, dan collard green serta okra. Tambahan lainnya adalah dari golongan kacang-kacangan seperti kacang tanah, legume, lentils, buah seperti stroberi, jeruk, dan hati. Makanan mentah itu mengandung folat lebih tinggi dibanding makanan yang dimasak karena memang folat itu bisa rusak selama proses pemasakan. Selain itu, folat itu juga bisa rusak karena adanya pengolahan dan juga proses persiapan seperti pemotongan atau pencucian. Kemudian folat ini ketika teroksidasi dia juga akan rusak, dan ketika terpapar sinar UV
atau ultraviolet, kadarnya akan menurun karena strukturnya rusak. Ini adalah contoh dari sumber folat yang ada di sayur dan kacang-kacangan. Ini adalah legume ya, ini adalah peanut. Kemudian ini jamur, ini adalah okra. Fortifikasi tepung, biji-bijian, dan serealia dengan asam folat diawali tahun 1998. Karena pada tahun 1800-an telah ditemukan bahwa penyebab dari munculnya penyakit anemia megaloblastik adalah defisiensi vitamin B12 dan juga folat, sehingga pemerintah itu memberikan instruksi untuk fortifikasi folat di makanan yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya adalah tepung, biji-bijian, dan juga serealia. Folat ada pada makanan dalam bentuk reduksi dan biasanya mengandung sampai 9 residu asam glutamat terikat dengan PABA. Namun biasanya kalau tadi yang kita bahas di slide sebelumnya di struktur ini, satu folat itu dia hanya terdiri dari satu asam glutamat. Contoh folat dengan banyak glutamat itu adalah 5-metil tetrahidrofolat dan 10-formil tetrahidrofolat. Bioavailabilitas folat ini biasanya dipengaruhi beberapa hal seperti penyerapan di usus, kemudian aktivitas enzim. Nah, ini bergantung kepada genetik ya. Jadi maksudnya antara satu orang dengan orang lain itu dia bisa berbeda tergantung dari kondisi genetik tubuhnya. Kemudian inhibitor, ada beberapa makanan atau ada beberapa zat yang bisa menghambat penyerapan folat atau kita sebut dengan antifolat. Selain itu, bioavailabilitasnya juga dipengaruhi oleh matriks dalam makanan. Poliglutamat itu harus diubah terlebih dahulu menjadi monoglutamat agar dapat diserap di dalam tubuh. Jadi poliglutamat itu berarti maksudnya asam glutamat itu banyak dalam struktur folatnya dan dia harus dipotong-potong sehingga dia hanya tersisa monoglutamat. Hidrolisis atau pemotongan atau dekonjugasi ini dilakukan oleh enzim yang disebut dengan pteroyl poliglutamat hidrolase atau konjugase. Enzim ini memiliki aktivitas yang berbeda di jejunum. Yang satu itu terlarut dari cairan pankreas dan garam empedu, dan yang lainnya itu terikat dengan membran brush border di sel usus. Ada enzim yang bernama brush border karboksipeptidase. Ini adalah enzim eksopeptidase yang tergantung pada mineral zinc yang memotong poliglutamat menjadi monoglutamat. Jadi kenapa awalnya dia poli atau glutamatnya itu banyak dan kemudian bisa terpotong sehingga hasilnya adalah monoglutamat, itu karena dipotong oleh enzim brush border karboksipeptidase. Dan enzim ini dia harus ada mineral zincnya supaya bisa bekerja. Defisiensi zinc ini akan menyebabkan aktivitas enzim karboksipeptidase itu menjadi rusak tadi ya, karena enzim brush border karboksipeptidase ini dependen atau tergantung dengan zinc, sehingga ketika zinc ini kurang, kerja enzimnya akan terhambat dan berakibat pada pencernaan folat yang lebih rendah atau pencernaannya ini mengalami hambatan. Ketika pencernaan folat ini mengalami hambatan, dampak lebih lanjutnya adalah penyerapannya juga akan terhambat, sehingga dalam tubuh seseorang itu akan terjadi defisiensi folat. Konsumsi alkohol dan inhibitor atau zat penghambat penyerapan folat pada beberapa makanan, contohnya adalah pada legume seperti kacang kedelai, kacang merah, dan lain-lain, lentil, kol, dan jeruk itu bisa mengurangi aktivitas enzim sehingga mengganggu pencernaan dan menghambat penyerapan folat. Jadi kalau golongan legume itu tadi yang dia berdampak negatif terhadap pencernaan dan penyerapan folat itu adalah kacang kedelai sama kacang merah. Asam folat di suplemen dan makanan terfortifikasi tidak memerlukan pencernaan karena sudah siap dalam bentuk monoglutamat atau sudah siap untuk diserap. Karir folat dalam tubuh itu disebut dengan proton coupled folat transporter atau transporter folat yang berpasangan dengan proton gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman susah menghafalnya, kita cukup menggunakan singkatan PCFT yang sudah saya berikan tanda merah di sini ya. Ini adalah transporter atau karier yang memang bertugas membawa folat dalam tubuh.
Karier ini banyak ditemukan di dalam duodenum dan jejunum. PCFT itu berperan dalam membawa folat dari lumen usus atau dari rongga usus itu ke dalam sel usus. Dianggap sebagai karier atau transporter utama folat, dan mungkin kalau kita lihat strukturnya secara detail itu folatnya ini nanti akan berpasangan dengan proton atau bagian positif dalam suatu atom. Ketika PCFT atau transporter folat ini mengalami kerusakan atau terjadi defek, dampaknya adalah malabsorpsi folat yang terjadi secara herediter. Jadi biasanya transporter zat gizi itu bisa rusak atau mengalami defek berkaitan dengan herediter atau genetik. Nah, dampak dari malabsorpsi tersebut akan menyebabkan defisiensi folat yang parah, karena memang istilahnya ya dia itu kan bisa diserap dalam usus kita itu ketika ada transporternya. Nah, ketika tidak ada transporternya, apalagi transporter ini adalah transporter utama, maka dia bisa menyebabkan kekurangan atau defisiensi yang sangat parah. Kecuali tadi PCFT-nya adalah transporter yang tidak utama gitu ya. Mungkin masih ada transporter folat lainnya yang bisa kita andalkan gitu atau cadangan. Nah, itu mungkin defisiensinya tidak akan parah, tapi di sini tugas atau fungsinya si PCFT itu adalah transporter utama, sehingga ketika memang dia kekurangan atau hampir tidak ada, itu bisa menyebabkan defisiensi folat. Di dalam sel usus, asam folat dan folat itu akan direduksi menjadi dihidrofolat atau DHF, kemudian direduksi kembali menjadi tetrahidrofolat atau THF. Jadi yang awalnya dia dihidro ada 2, kemudian dia menjadi tetrahidro alias ada 4. Tahapan reduksi menjadi tetrahidrofolat atau THF melalui reaksi yang melibatkan enzim dihidrofolat reduktase dependen NADPH atau enzim sitosolik. Jadi di sini dia membutuhkan koenzim dari vitamin B3 atau niacin. Nah, bentuknya adalah NADPH, bentuk yang sudah tereduksi. 4 hidrogen itu akan ditambahkan pada posisi 5, 6, 7, dan 8. Jadi dia akhirnya menjadi tetra ya, atau 4. Protein terikat folat itu adalah folat binding protein atau kita bisa singkat dengan FBP, itu bertugas mengangkut folat di dalam sel. Ini adalah folat. Nah, kalau teman-teman lihat ada panah bolak-balik ya, artinya dia bisa berubah dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya, dan dari bentuk lainnya itu dia bisa kembali ke bentuk awalnya. Awalnya itu folat, dia nanti akan tereduksi oleh enzim yang disebut dengan reduktase, di mana di sini akan terjadi reduksi dari NADPH menjadi NADP+. Kemudian hasilnya adalah dihidrofolat atau DHF. Kemudian dari DHF akan tereduksi menjadi tetrahidrofolat. Di sini perlu catatan, perubahan dari DHF menjadi THF itu enzim reduktasenya ini bisa dihambat atau diinhibisi oleh obat yang bernama methotrexate. Methotrexate ini adalah obat dari penyakit kanker. Nah, mungkin nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai methotrexate. Penyerapan folat ke membran basolateral enterosit itu melibatkan mekanisme transport aktif dan dependen karier yang melibatkan multidrug resistant protein atau MRP. Folat ditemukan di pembuluh darah portal sebagai folat dan 5-metil THF atau tetrahidrofolat, meskipun DHF dan bentuk terformulasinya juga ada, semuanya dalam bentuk monoglutamat. Penyerapan folat ke dalam hati dan jaringan lain itu akan dibantu oleh karier yang disebut dengan reduced folat carrier atau kita singkat aja menjadi RFC. RFC ini akan mengangkut folat dari pembuluh sistemik ke dalam sel. Jadi dia dari pembuluh darah, terus kalau mau dimasukkan ke dalam sel yang membutuhkan folat itu harus menggunakan karier yang RFC. Kalau untuk yang folat binding protein ini hanya mengangkut folat di dalam sel, jadi beda lagi. Karier lain itu ada yang disebut dengan PCFT yang tadi yang kita awal sebutkan. Ini berperan dalam membawa folat ke beberapa jaringan dan ditemukan seperti di ginjal, limfa, dan juga hati. Adapun reseptor folat atau tempat yang menerima kariernya tadi itu adalah FR alpha, FR beta, dan FR gamma. Ini berperan dalam membantu penyerapan folat di beberapa jaringan. Jadi gini, kalau disebut dengan reseptor berarti dia adalah tempat yang menerima
Sama kayak teman-teman misalkan lagi nabung nih di bank, ya kan, di BNI bawah gitu. Teman-teman itu adalah karier yang membawa uang. Nah, uangnya ini mau kita masukkan ke bank, ya kan? Nah, berarti di bank bawah itu atau disebut kita atau kita sebut dengan payment point itu, yang menjadi reseptornya adalah mbak-mbak si petugas banknya. Jadi uang itu akan diterima oleh petugas bank di bawahnya. Itu sama kayak volat. Reseptor volat itu yang menerima di masing-masing jaringannya ada FR alpha, FR beta atau FR gamma. Intinya dia membantu proses penyerapan ke dalam jaringan. THF itu banyak ditemukan sebagai THF sekitar 33%. Ada juga tetrahidrofolat yang dikonversi menjadi 5-metil tetrahidrofolat. Ini juga sama 33%, dan ada juga yang dikonversi menjadi 5 atau 10 formil THF. Jadi sama-sama 33% nilainya ya. Jadi dia terbagi rata. Polyglutamat sintetase ini adalah enzim yang mengkatalisis penambahan glutamat ke monoglutamat. Proses monoglutamat menjadi tetrahidrofolat. Penambahan glutamat, proses yang di atas yang melibatkan polyglutamat sintetase ini supaya folat tetap ada di dalam sel. Sebelum dilepaskan ke darah, residu glutamat ini akan dilepaskan dari folat polyglutamat oleh enzim hidrolase. Di dalam darah, folat ditemukan dalam bentuk monoglutamat bebas, sepertiganya atau terikat dengan protein, 2/3-nya. Jadi lebih banyak yang terikat ke protein. Contoh protein yang mengikat folat di dalam darah itu adalah albumin, alfa 2 makroglobulin, dan folat binding protein atau tadi ya yang kita bahas FBP. Bentuk folat di dalam darah ini adalah THF, 5 metil tetrahidrofolat, dan 10 formil THF. Jadi ada 3 bentuknya. Eritrosit itu mengandung folat, jadi dia lebih besar kadarnya dibanding di plasma darah. Nah, kalau teman-teman mau lebih paham plasma darah itu seperti apa, jadi darah kita itu kan kalau kita donor darah kan dia warnanya merah semua ya, tapi sebenarnya dia tidak semuanya merah gitu. Pewarna merah itu karena ada hemoglobinnya gitu. Tapi ketika dia disentrifuge atau dia diputar dengan kecepatan yang tinggi, itu akan terpisah bagian yang padatan dan bagian yang lebih cair. Nah, bagian yang lebih cair ini dia memuat plasma darah. Konsentrasi folat jangka panjang sekitar 2-3 bulan itu dapat dilihat di eritrosit, bukan di plasma. Kadar folat dalam tubuh itu sekitar 11-28 mg dengan setengahnya tersimpan di liver. Jadi sekitar ini ya 5-14 mg itu setengahnya ada di liver. Cadangan utama folat itu biasanya dalam bentuk tetrahidrofolat dan juga 5-metil tetrahidrofolat. Cadangan terkait dengan protein pengikat folat atau folat binding protein itu adanya di dalam intraseluler atau dalam sel. Folat dapat ditemukan di sitoplasma atau mitokondria sebagai koenzim atau kosubstrat untuk menerima atau mendonorkan satu unit karbon atau atom C. Fungsi THF. Nah, kenapa sih dari tadi kita bahas tetrahidrofolat? Di sini tetrahidrofolat itu akan berperan sebagai koenzim di mitokondria dan sitosol untuk menerima satu grup karbon yang diperoleh dari metabolisme asam amino pada posisi spesifik N5 atau N10. Makanya tadi ada yang disebut dengan 5-metil THF atau 10 metil THF ya. Itu karena dia tergantung dari posisi spesifiknya di cincin pteridin. Kemudian turunan tetrahidrofolat tersebut akan berperan sebagai donor satu unit karbon pada berbagai reaksi sintesis. Contohnya ada di sintesis atau pembentukan asam amino, kemudian ada di reaksi purin dan pirimidin. Bentuk koenzim folat ini dapat saling berubah antara bentuk satu ke bentuk yang lain. Bentuk yang tidak dapat langsung berubah adalah 5-metil tetrahidrofolat. Biasanya dia tidak bisa diubah kembali menjadi 5,10 metilen THF. Hal ini berkaitan dengan polimorfisme genetik pada beberapa enzim dependen folat. Beberapa mutasi pada enzim reduktase metilen THF dependen FAD yang mengubah 5,10 metilen THF menjadi 5 metil THF. Beberapa mutasi menghambat pembentukan 5 metil THF dan mengurangi metilasi ulang dari homosistein. Ini adalah perubahannya.
Kemudian beberapa turunan dari tetrahidrofolat itu unit karbonnya dan status oksidasinya ada di bawah ini. Jadi kalau dia unit karbonnya adalah OCH, CaO itu namanya adalah format. Status oksidasi. Status oksidasinya itu dia namanya format. Kemudian kalau 5 formimino THF, terus dia ada CHNH yang ini, itu dia status oksidasinya adalah format. Turunan formil yang menunjukkan bentuk paling teroksidasi itu adalah 5 dan 10 formil THF. 5 metil THF adalah bentuk paling tereduksi.